gitu kan kita bisa nulis pengalaman sesuai maunya kita gitu kan, nggak ada salah, nggak ada benar. Dan buat kenang-kenangan sih Kak, apalagi kemarin waktu pandemi kan kita nggak bisa jalan-jalan ya, jadi kayak throwback juga gitu, kayak ih kemarin itu aku pernah kesini ya, pernah ke tempat wisata ini ya, kayaknya ngangenin juga gitu. Sebenarnya awalnya buat kenang-kenangan aja sih Kak, tapi lama-kelamaan ya udah nulis juga, terus posting di Instagram juga gitu. Oke, menarik. Jadi sebenarnya awalnya untuk kenang-kenangan supaya nanti bisa kita lihat lagi nih ceritanya. Tapi pengalaman aku juga gitu sih. Kalau jalan-jalan itu biasanya suka lupa. Kita kemana aja ya waktu itu ya. Kalau nggak ada fotonya apalagi itu lebih lupa lagi. Ya, kalau foto kan ya foto gitu. Cuma kan pasti setiap kita pergi ke suatu tempat ya pasti ada aja ceritanya gitu. Mau cerita yang happy, yang mungkin kurang enak juga pasti ada kan. Cuma ya itu sih buat kenang-kenangan sih awalnya. Menarik. Nah, sejauh ini ya Kak berkarir di blog gitu, itu gimana Kak tantangannya supaya orang tuh mau mengunjungi blog Kakak? Karena ya yang kita tahu menurut salah satu organisasi ya, Organization for Economic Cooperation and Development, itu tahun 2019 Indonesia ternyata menjadi negara 10 terbawah dengan minat bacanya gitu. Itu gimana tuh Kak tantangannya? Sebenarnya menurut aku setiap media sosial punya tantangan masing-masing ya. Cuma menurut aku yang selalu aku ingat itu ya aku tulis di blog. Blog itu akan tulisan aku. Kita punya blog gitu ya, itu akan ada terus di halaman pencarian Google gitu. Jadi setiap kita tulis ya, misalnya contoh nih kita mau nyari review tempat atau review hotel, review tempat wisata gitu. Aku rasa pasti website atau blog jadi salah satu alternatif juga untuk untuk referensi teman-teman yang ingin datang ke tempat itu gitu kan. Jadi ya aku meyakini bahwa apa yang aku tulis di blog itu akan memberikan informasi ke teman-teman dan itu nggak akan hilang di halaman Google gitu kan. Dan kelebihannya di blog itu sebenarnya kan karena kita bisa nulis ya Kak. Maksudnya kalau di Instagram atau di media sosial lain caption terbatas gitu kan. Kalau misalnya di blog itu kita bisa menulis pengalaman kita apa adanya, bebas gitu kan. Dan bisa runtut gitu ceritanya, jadi ya lebih enak aja kalau cerita gitu. Oke, nah jadi sebelum teman-teman bingung kenapa kita ngomongin blog gitu, jadi kita mengundang narasumber ini supaya kita tahu bahwa kita punya banyak media loh sekarang teman-teman, gak cuma lewat film, tapi ada media sosial, ada blog, ada Instagram, ada Twitter yang bisa kita gunakan untuk kita mengajak orang-orang tanpa sadar untuk memilih mana yang baik untuk kita lakukan gitu, dan berdampak tentunya untuk lingkungan kita. Nah, kemudian tadi kan Kak Iren juga ada Instagramnya. Jadi sebenarnya kayak ada dua media sosial yang dua perlakuan gitu. Bagaimana tuh Kak? Blog juga, Instagram juga. Kenapa dan gimana? Sebenarnya sekarang ini nggak cuma blog dan juga nggak cuma Instagram ya Kak. Sekarang ada juga di TikTok, di YouTube, mungkin teman-teman juga ada yang main di Twitter, di Facebook, itu banyak banget. Jadi menurut aku ya kenapa kita nggak, kalau aku kan punyanya itu ya ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Sekarang sih lebih fokusnya Instagram, TikTok sama YouTube gitu kan. Dan menurut aku penyebaran informasinya juga lebih cepat gitu. Kenapa ya nggak kita coba juga untuk coba sebar lewat media sosial, itu nggak ada salahnya juga gitu. Kemudian kalau misalnya Kak Iren ini akan jalan-jalan gitu, itu biasanya gimana sih Kak tahapannya? Maksudnya gini, kalau misalnya jalan-jalan itu kan kita nggak cuman pengen datang aja nih ke tempat ini nih gitu, tapi nggak mikirin apa-apa gitu, nggak mikirin bagaimana dampak untuk lokasinya atau bagaimana menjadi responsible traveler gitu. Itu Kak Iren sampai mikirin ke situ nggak sih? Kalau misalnya jalan-jalan yang pasti sebelumnya kita bikin itinerary dulu gitu ya. Kita mau mungkin ke tempat wisata yang alam atau mungkin yang sejarah gitu kan. Terus habis itu mungkin kalau aku kita harus tahu sih peraturan di tempat wisata itu, karena pasti beda-beda ya teman-teman. Jadi kayak misalnya dulu aku pernah nih ke hutan perempuan ada di Papua gitu. Jadi hutan itu nggak boleh dimasukin sama laki-laki gitu. Jadi yang laki-laki itu kalau bisa masuk nanti dia akan kena denda namanya manik-manik. Jadi ya buat para kaum laki-laki ke situ nggak boleh masuk gitu. Jadi ya itu privilege lah buat kita yang cewek-cewek untuk masuk ke hutan perempuan itu. Terus
ada lagi juga di NTT aku pernah, namanya ke Kampung Adat Lewok Luwok namanya. Nah kalau di sana justru kebalik nih Kak, jadi ada nama tempat kayak Koke Bale lah istilahnya. Kalau itu justru kebalik, itu laki-laki yang boleh masuk ke sana gitu. Kalau yang cewek-cewek justru nggak boleh. Nah itu ya sebenarnya itu hanya sebagian contoh ya teman-teman, tapi ya kita juga harus menghargai lah norma-norma yang ada di sana gitu kan. Terus yang biasa aku lakuin juga ini sih paling beli produk-produknya mereka. Kalau misalnya teman-teman datang gitu ke tempat wisata, aku sih usahain aku selalu beli di tempat yang aku datang ya. Bukan maksudnya mungkin kalau misalnya beli di tempat oleh-oleh itu udah opsi terakhir banget gitu. Tapi menurut aku kayak misalnya kemarin itu aku ada wisata jalan-jalan outdoor ke tempat di dekat namanya Bukit Menoreh gitu di Jogja dia. Nah ternyata pas udah turun ada UMKM lokal gitu, mereka jual gula aren. Jadi ya udahlah karena suka bikin kopi juga di rumah gitu kan, belilah gula aren itu. Pertama kita langsung beli sama ibunya yang ngolah, dan kedua ternyata memang gula aren itu komoditas. Kayak ketika aku beli langsung di tempat itu, ya aku dapat oleh-oleh yang autentik juga nih, jadi punya cerita juga gitu kan. Dan yang pasti sih yang terakhir kita harus jaga lingkungan sih, maksudnya harus jaga tempat itu gitu. Mungkin kalau misalnya bawa tumbler gitu kan, jangan buang sampah sembarangan. Aku tahu sih memang itu kalimat-kalimat klise ya, kayak udah kasih roti gitu kan, kasih mie, ada loh Kak yang kasih mie, kasih roti gitu untuk supaya ikan-ikan tuh datang demi foto estetik gitu kan, buat di Instagram gitu lah ya. Ya menurut aku ya kita harus paham juga gitu loh, kita nggak boleh kayak gitu. Berarti memang setiap kita datang ke suatu tempat gitu, kita lihat bagaimana adat istiadat di sana, kita harus mengikuti ya. Jadi di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung, ya kan? Kita beli oleh-olehnya juga, membantu komoditas lokal seperti apa ditingkatkan. Jangan buang sampah sembarangan, dan juga jangan mengubah perilaku ya. Itu kan jadi mengubah perilaku ikan-ikannya kan. Jadi ikannya nggak ada kita, dia jadi iya, apa nggak ada roti nggak ada mie nih gitu kan. Ya. Menarik. Nah itu kan kegiatan Kak Iren itu kan aku lihat di Instagram itu kan kayak padat banget. Nah itu gimana Kak cara bagi waktu ini ya? Atau seperti apa sih Kak? Iya sejujurnya gitu sih, kayak maksudnya kayaknya setiap tempat ya pengen aja gitu rasanya tuh didokumentasiin gitu ya kan. Tapi aku sih biasanya mungkin mencoba mencatat apa yang aku dapat gitu ya di notes handphone gitu kan. Karena aku merasa kalau misalnya nggak dicatat, ketika aku udah pulang nih, aku udah lupa apa gitu kan. Jadi biasanya mungkin kalau misalnya ke tempat wisata, apalagi mungkin ke suatu tempat yang mungkin namanya agak sulit ya gitu, jadi biasa suka catat apa sih yang unik dari sana, pokoknya biasa aku catat dulu. Terus yang kedua ya memang sih mesti disisihin waktu ya untuk membuat konten kalau aku gitu, karena ya tadi buat kenang-kenangan juga, dan juga buat berbagi informasi juga buat teman-teman. Terus kalau sekarang sebenarnya kan di beberapa sosial media yang aku tahu juga dia udah ada fitur schedule gitu loh Kak. Jadi mungkin ya itu salah satu tips ya untuk memudahkan kalau misalnya lagi sibuk nih nggak sempet ngupload, kalau misalnya memang udah tahu upload apa ya bisa di schedule gitu. Memang sudah tertata ya. Harus ditata. Jadi teman-teman kalau ada yang menjadi content creator traveling gitu, harus dicontoh nih Kak Iren bagaimana. Jadi harus tetap terjaga waktunya juga, harus seperti apa. Jadi tetap upload ya Kak, harus tetap upload, harus tetap nulis, itu yang penting karena jangan sampai lupa. Nah kalau untuk Kak Iren, bagaimana sih sebenarnya kontribusi dari sebuah tulisan, baik itu di Instagram ataupun di blog, berkontribusi untuk langkah kita memitigasi perubahan iklim? Mungkin mitigasi terlalu berat ya, bagaimana lah kita bisa berkontribusi untuk lingkungan kita? Ya menurut aku peran tulisan dan juga sosial media ya sekarang itu pasti besar banget. Kalau menurut aku kalau di ranah blog itu aku juga masih bergantung dengan media-media besar juga sebenarnya, karena kan kita juga butuh informasi yang valid ya. Tapi aku merasa dengan adanya blog ini tuh aku bisa menulis sesuai opini aku juga gitu, karena kan kita bisa bebas mengekspresikan opini kita kan kalau kita punya blog pribadi ya teman. Aku merasa kayak dengan aku punya blog, dengan aku punya media sosial yang aku punya, aku berusaha juga
menerjemahkan itu dengan bahasa sehari-hari juga gitu, karena istilah alam istilah yang lingkungan itu kan tadi ya sulit dimengerti. Jadi ya semoga dengan konten-konten yang ada yang aku buat ya bisa membantu teman-teman juga untuk menjaga lingkungan dan lebih mengerti juga, walaupun ya aku juga masih belajar juga ya gitu. Oke, menarik sekali. Jadi teman-teman harus menghargai nih usaha-usaha daripada konten creator yang sudah menyederhanakan istilah-istilah perubahan iklim dan lain sebagainya itu dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Terima kasih banyak Kak Iren, ini wawancaranya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ya, nanti tunjuk tangan setelah Kak Ridwan, nanti setelah Kak Ridwan aku tanya-tanya. Terakhir. Diurut. Halo Kak Bowo. Halo. Kak Bowo, apa kabar Kak Bowo? Baik. Baik. Bagaimana Kak Bowo akun dari hal Pergi ke salah satu kota di Asia Tenggara, Bangkok, itu saya lihat kok transportasi umumnya bagus ya. Maksudnya mereka punya BTS, MRT, sementara Jakarta ibu kota kita aja belum punya gitu. Dan saat itu tuh ada kebetulan pas ini launch majalah Travel Leisure Southeast Asia edisi perdana, itu post tentang artikelnya itu tentang rekomendasi di sekitar stasiun MRT dan BTS Bangkok gitu. Nah saya berpikir waduh suatu saat kalau Jakarta ada, gue mau bikin nih gitu. Loncat ke tahun 2018 itu saya mulai sering naik transportasi umum karena kok ternyata Jakarta itu jangkauannya luas terus murah gitu kan, dan bisa menjangkau hampir seluruh daerah di Jakarta gitu. Nah terus biasanya kan kebetulan saya juga kalau meeting itu suka naik Transjakarta kan, itu instastory di akun pribadi saya gitu. Terus ada temen kok, lo kemarin makan mie di mana sih kok kayaknya enak gitu. Terus saya bilang waduh lupa nih gue gitu. Terus dia akhirnya nyaranin, lo bikin akun dong tentang tempat makan yang lo sering post gitu ya. Terus akhirnya saya berpikir ini kalau mama post tentang makanan aja terus udah banyak kan, maksudnya food blog dan seperti itu kan udah banyak, cuma makan doang. Akhirnya ya udah dari kejadian istilahnya Bangkok itu terus transportasi umum Jakarta juga membaik, akhirnya ya udah saya bikin dari halte ke halte. Jadi platform sosial media yang merekomendasikan tempat makan, tempat menarik di sekitar halte atau stasiun KRL, MRT, LRT dan Transjakarta. Gitu sih. Berarti memang dari pengalaman pribadi yang menggunakan transportasi umum di negara lain gitu ya. Agak iri gitu nggak sih pertama kali kayak ngeliatnya? Iri, tapi ternyata alhamdulillah pas 2019 itu momentumnya pas MRT mau launching, dan waktu itu juga di Twitter ada bilang, ada nggak sih akun yang merekomendasiin tempat menarik di MRT. Terus akhirnya ya saya sebut bahwa ada nih dari halte ke halte ya. Saat itu udah langsung naik ke followernya gitu. Memang dari hobi dan ketidaksengajaan ya. Tidak sengaja. Bisa dibilang sih nggak sengaja, iseng aja sih. Emang tujuannya sebenarnya kampanye angkutan umum apa enggak sih sebenarnya? Enggak, sebenarnya sih enggak kampanye, tapi kita kalau kami sih lebih menginformasikan apa yang kami suka gitu. Jadi kayak transportasi umum, karena sejujurnya saya juga nggak punya kendaraan kan, motor aja juga nggak punya gitu. Bener-bener naik transportasi umum, terus merekomendasikan UMKM, warung-warung di sekitar halte atau stasiun, dan ada beberapa misi kayak mengajak orang Jakarta itu jadi turis di kotanya sendiri gitu. Jadi kayak bisa jalan-jalan. Makanya kenapa DHKH itu ngasih informasi itu biar follower itu bisa jalan-jalan sendiri dengan info dari DHKH gitu. Gitu sih. Jalan-jalan sendiri itu kan sekarang lagi tren ya, nonton sendiri, makan sendiri, naik transportasi umum sendiri gitu. Itu minta diwajarkan ya. Tapi emang wajar sih hal-hal seperti itu ya, dan memang Kak Bowo juga sudah melakukan itu ya. Wajar, dan saya sih kebetulan juga ternyata ketika kami infoin itu ternyata banyak yang follower itu minta, ayo Kak kapan diajak jalan bareng lah, supaya gue kasih ini tuh biar lo jalan sendiri jalan-jalan. Terus akhirnya ya udah, akhirnya ternyata mereka membentuk komunitas yang kami juga hadir di situ gitu. Jadi komunitas di HKH ada di Telegram itu sekitar 2.000 orang. Jadi mereka saling saling berbagi info lah, nggak hanya cuma sekarang Manggarai lagi padat nih atau apa, nggak hanya itu aja, tapi juga ada menu warung ini di stasiun Pondok Cina atau apa, itu di situ gitu. Oh ya, jadi berkomunitas ya Kak di Telegram. Berkomunitas, jadinya makanya
jadi awalnya yang menurut saya juga sebenarnya ini media publikasi, ternyata makin kesini juga ada komunitas. Oh iya benar. Nah itu ada kriteria khususnya nggak sih Kak tadi untuk kuliner-kuliner yang mau direkomendasikan, atau sesuai subjektif aja, ah ini enak nih buat gue, enak nih gitu? Jadi sebenarnya kami itu fokus di UMKM yang gerobakan ya, kayak gitu. Jadi kayak ya nggak banyak cabangnya atau apa namanya ya, benar-benar yang wah ini kayaknya kalau apa namanya mereka sendiri juga mungkin nggak tahu cara mempromosikan makanan warungnya di sosial media gitu. Jadi kami membantu untuk mempromosikan itu gitu. Terus kriterianya itu kami fokus di masakan Indonesia, karena ya itu tadi kami apa namanya ternyata hampir semua masakan Indonesia itu bisa ditemukan di Jakarta, di UMKM itu gitu. Terus sama satu lagi mungkin masakan internasional, tapi kalau di mall mahal, tapi ini kita beberapa kali menemukan yang lokasinya nggak di mall gitu, dan itu biasanya kami informasikan gitu. Dan kami juga kalau apa mungkin ini nggak kami infoin di sosial media, kami itu kalau apa namanya review itu kami selalu diam-diam, jadi pengen ala-ala Michelin Guide gitu loh, jadi pengen diam-diam nggak ketahuan gitu, makanya kami tidak menerima endorsement tempat makan, tempat minum gitu. Berarti ini Hanes review banget ya. Wah. Kayak keren, saya mau review dong apa. Bahkan teman deket atau saudara pun ya kami nggak mau gitu. Kalau mau, gue saudara lo, gue review dong, nggak mau gitu. Nggak bisa, bukan nggak mau. Jadi ya tetap kita harus diam-diam. Jadi nggak kayak bawa kamera gitu ya, enggak, benar-benar pakai HP. Pesennya juga pesen yang seperti kayak teman-teman juga kalau lagi makan di warung kayak apa gitu. Paling foto sebelum makan. Iya, terus kalau mama enak, ya udah kita diskusi, terus ini kayaknya cocok masuk DHKH nih, kita post. Kita ada 2 tim, jadi untuk memutuskan itu bisa di post itu harus diskusi dulu. Jadi kalau menurut gue enak, menurut satu lagi nggak enak ya belum tentu di post gitu. Oh gitu. Iya. Susah dong ya, 2 orang. Jadi ya. 2 orang kadang kita kayaknya mesti ada hak veto nih, kalau mama ternyata menurut gue enak banget, udah gue walaupun lo nggak suka, gue tetap harus post gitu, bisa jadi kayak gitu. Jadi yang megang akunnya dua-duanya nih? Iya, berdua. Nanti kalau yang satu nggak suka, dihapus nggak? Kalau nggak suka, biasanya kita akan ya udah nanti kita coba lagi ya kunjungan kedua. Bahkan ada yang warung kunjungan ketiga, 4 baru kita post. Oke, kadang kita bilang, aduh ini enak banget kalau kita post nanti rame. Udahlah kita jangan post dulu, kita makan sampai puas, baru kita post gitu. Oh, gitu. Iya, menarik. Nah, jadi kan selama 2017-2018 itu udah aktif naik angkutan umum ya Kak Bowo. Itu gimana tuh Kak? Enak nggak sih sebenarnya angkutan umum di Jakarta? Yang pertama murah ya, DJ aja tinggal 1.500 gitu bisa menyapa seluruh Indonesia, seluruh Jakarta gitu. Terus juga nyaman, kayak MRT sama LRT kan nyaman ya. Terus sama ini sih mudah sih, karena pergantian dari moda satu ke moda lain menurut aku sih lumayan, beberapa titik lumayan oke ya gitu. Nah kan transportasi umum kan sampai Jaklingko juga, apakah sudah mengakses sampai situ juga Kak? Ya sudah. Jadi kayak sebenarnya Jaklingko itu adalah sistem apps-nya juga kan. Jadi ya kita pakai kalau mau ternyata dengan pakai Jaklingko lebih murah kalau mau daripada kita pakai kartu biasa, terus modenya nggak melukat pakai itu ya lebih murah pakai Jaklingko gitu. Berarti cakupannya luas banget ya, maksudnya di Jakarta itu kan banyak banget nih titik-titiknya. Berarti dari halte ke halte juga sudah sampai seluas itu ya? Belum sampai luas sih, karena ya satu keterbatasan kita cuma 2 tim. Tapi ya gitu, dengan makin banyaknya, apalagi nanti ada LRT LRT yang ada Trans Solo sama Semarang, itu lumayan bagus. Jadi sebenarnya akun nanti di AKH Bali, di AKH Bandung, Semarang itu ya nggak ada, hanya kita halte trip gitu. Hanya ya itu tadi, ketika kita post itu kadang yang di AKH cabang Bandung atau Semarang. Nanti satu grupnya di Telegram, siapa nih ayo yang mau ke tempat makan A, B, C bareng-bareng yuk gitu. Atau jalan sendiri juga nggak apa-apa, karena sudah sangat wajar ya teman-teman. Jalan sendiri di Jakarta itu sangat aman gitu ya, naik transportasi umum. Nah kalau menurut Kak Bowo, pertanyaannya sama sih sama Kak Iren. Bagaimana sih ekosistem media sosial ini untuk kita mempengaruhi seseorang untuk berkontribusi lah yang terbaik untuk bumi?
sebenarnya media sosial tuh kayak pedang bermata dua ya. Jadi kita sebenarnya bisa post yang buruk atau bisa post yang baiknya. Kebetulan kalau dari DHKH kami memang post yang baiknya. Bahkan ketika kami coba warung, itu pun kalau nggak enak ya kami diem aja, nggak pernah bilang bahwa itu nggak enak gitu. Makanya dibilang ada nggak sih warung yang dicoba nggak enak, ya ada maksudnya, tapi kita nggak post gitu. Jadi ya buat kami sih sosial media sebagai corong untuk apa ya, istilahnya mengajak orang untuk, dalam kasus ini kita pengen mengajak orang itu naik transportasi umum gitu. Dan itu sebenarnya langkah kecil sebagai apa, kecil sih ya itu. Jadi menurut kami ya ini langkah kecil yang DHKH lakukan untuk mengarah ke situ gitu. Dan alhamdulillah sih ya, yang seperti saya bilang sih, dengan ajakan itu kami tidak menggurui dan tidak memaksa, tapi alhamdulillah beberapa DM itu yang masuk ya akhirnya mau nyoba untuk transportasi umum jalan kaki hanya untuk ngikutin rekomendasi DHKH. Wah, menarik. Tepuk tangan teman-teman untuk Kak Bowo. Terima kasih banyak nih untuk inspirasinya. Semoga nanti teman-teman juga ikutin ya, jalan kaki, naik transportasi umum, dan nyobain restoran-restoran, warung-warung rekomendasi dari halte ke halte. Yang terakhir ada Kak Ritwan. Bagaimana kabarnya Kak Ritwan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Kak Ritwan ini produser dari film Climate Witness ini yang mau kita tonton nih, di belakang udah ada posternya. Kak Ritwan, bagaimana perasaannya Kak Ritwan setelah filmnya sudah rampung, selesai? Bagaimana perasaannya? Ya alhamdulillah seneng sih ya, karena untuk bisa jadi sebuah film ini butuh proses yang panjang. Ternyata ini saya pertama kali sih bikin film yang benar-benar ibaratnya proper lah gitu, dari mulai pengambilan gambar, terus pemilihan lokasi, timeline segala macem. Dan tentunya ini banyak ya yang terlibat, ada tim produksi sendiri yang pergi ke lapangan, terus juga saya ibaratnya lebih memantau ke idealisme dari filmnya itu sendiri sih. Ya harapannya semoga bisa sesuai dengan ekspektasi penonton ya kan, karena biasanya kalau kita punya produk, terutama film yang di layar lebar, itu ada ketakutan tersendiri ya. Tapi overall seneng karena sudah bisa menghasilkan produk ini yang nanti bisa kita tonton bareng-bareng seperti itu. Oke, kenapa sih Kak Ritwan harus bikin film? Kenapa nggak bikin video yang durasinya 1 menit kurang gitu? Kenapa sih nggak itu aja gitu? Ya ini sebenarnya cukup menarik ya, kenapa akhirnya memutuskan untuk bikin sebuah film. Karena untuk konteks ini kan judulnya Climate Witness ya, ini hubungannya berat dengan lingkungan, terus perubahan iklim. Nah sebelum bikin film juga sebenarnya udah bikin semacam tulisan kayak gitu. Jadi ingin membuat sesuatu hal yang baru dan ingin mengapresiasi juga sih sebenarnya untuk tokoh-tokoh yang ada di dalam film ini, karena tokoh-tokoh nanti yang ada di film ini mungkin teman-teman nggak pernah dengar sebelumnya, nggak pernah tahu sebelumnya, dan dia ada di mana. Mungkin ya benar-benar tokoh lokal yang sudah melakukan aksi di lingkungan sekitarnya, dan memang untuk impact secara langsungnya itu warga di sekitarnya itu yang terlibat. Nah ini kita pengen mengangkat itu semua supaya menjadi inspirasi buat teman-teman di lokasi lain ya kan, karena untuk saat ini memang filmnya itu di NTT, tapi harapannya teman-teman di lokasi lain itu bisa mengangkat tokoh lokal yang ada di wilayahnya masing-masing gitu, mungkin entah di Jawa Timur, di Bali, Jawa Barat, seperti itu. Gimana sih Kak bisa ketemu sama 4 tokoh ini nih? Kan Kak Ritwan di Jakarta, mereka ada di NTT, gimana Kak bisa ketemunya Kak? Nah itu sih, ini mungkin karena ada keterlibatan juga dengan program yang ada di NTT, karena saya nggak sendiri gitu. Tadi kan saya bilang saya nggak sendiri untuk produksi film ini, ada bantuan teman-teman NGO lokal di sana ya, ada Kopesda, ada Yayasan Pikul. Mereka yang memperkenalkan saya ke tokoh-tokoh ini, dan juga teman-teman HI merekomendasikan salah satu yang menurut mereka ini bisa diangkat ceritanya seperti itu. Dan ya sempat ketemu juga sih dengan tokoh-tokohnya,
Dan memang dari cerita mereka ini wah cukup menarik gitu, walaupun mereka melakukannya yang secara lokal sesuai dengan budaya di sana, sesuai dengan sumber daya alam di sana, tapi bisa jadi contoh. Jadi kalau saya yang tinggal di kota berpikir gimana sih cara saya untuk bisa berkontribusi kepada lingkungan, mungkin capek duluan gitu mikirnya, ini takut salah, ini takut gagal. Tapi kalau mereka memang menyesuaikan, dan yang mereka harapkan itu dampaknya nggak ke misalnya keluar pulau mereka gitu, nggak. Yang penting lingkungan mereka, warga-warga sekitar mereka, tetangga mereka itu merasakan dulu nih dampaknya. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya pesan utama dari film ini apa tuh Kak? Pesan utama ya sebenarnya semua orang bisa sih melakukan aksinya, adaptasi atau mitigasi terhadap perubahan iklim ya, dengan cara mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya di cerita ini nanti ada tokoh yang memang dia secara turun-temurun merawat mangrove, ada tokoh yang melakukan semacam advokasi ke pemerintahan, ada tokoh juga yang melakukan semacam pengedukasi gitu, pengedukasian di anak-anak sekitar mereka, sekitar si tokoh ini. Terus ada juga tokoh yang dia menjaga hutan sesuai dengan kebudayaan adat dia, dan akhirnya dari situ juga ada impact desa dia jadi semacam Timur. Wah, udah di-spill nih ya, kira-kira filmnya akan seperti Nggak apa? kelihatan ya, ada 4. Ini ada 4 tokohnya nih ya. Nah, mungkin itu pertanyaan dari aku. Nanti kalau aku tanya lagi nanti ke-spill semuanya ya. Jadi nanti teman-teman nonton aja. Sebelum aku tutup diskusinya, aku minta closing statement dari masing-masing, dari Kak Iren, Kak Bowo, dan Kak Ridwan. Silahkan. Silahkan, coba dulu. Oh, Kak Iren dulu. Oke, aku dulu. Kalau dari aku, kita pasti punya sosial media ya. Aku yakin juga teman-teman di sini pasti punya sosial media gitu kan. Mau ada Instagram, TikTok, YouTube, blog juga sekalipun, kita bisa kok menggunakan sosial media kita untuk menyebarkan hal-hal yang baik gitu kan. Juga terutama untuk isu-isu lingkungan ini, karena memang harus disuarakan terus-menerus, kalau nggak ya hilang gitu kan. Dan pesan aku juga ya, kita harus jaga alam kita sih dengan langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Karena menurut aku ya, kita traveling juga bukan buat hari ini doang, bukan tahun ini doang, pasti masih ada dong, kita punya bucket list gitu. Jadi ya udah, kita jaga bareng-bareng deh alam kita. Terima kasih. Kak Bowo. Ya, mungkin buat teman-teman di sini yang belum pernah naik transportasi umum, dicoba. Karena menurut aku juga transportasi umum di Jakarta juga udah membaik ya. Plus satu lagi, jalan-jalan, bisa jalan kaki, terus mencoba UMKM di sekitar halte stasiun. Itu aja sih. Sip, terima kasih. Silakan Kak Ridwan. Ya. Mungkin buat teman-teman di sini dan juga di luar sana gitu ya, tentunya kita sebagai manusia kan ingin hidup lama ya. Kita hidup hari ini, nanti ada keturunan kita hidup hari ini. Tentunya kita perlu menjaga tempat hidup kita, jangan sampai tempat hidup kita ini yang beradaptasi terhadap kerusakannya, seperti itu ya. Artinya bisa jadi kita sebagai spesies manusia itu punah. Jadi bagaimana kita bisa terus atau mau hidup lama, yuk kita mulai langkah hari ini gitu. Sekecil apapun langkah teman-teman di sini, mulai dari diri sendiri dulu, dan tanpa, ibaratnya kita mulai langkah yang tanpa effort dulu ya. Nanti selanjutnya bisa terus rutin dan bisa menyebarkan ke orang-orang lain. Oke, terima kasih. Jadi kita harus mulai langkah hari ini ya, supaya kita bisa mau hidup lebih lama. Oke, kita lanjut ke nonton film. Terima kasih kakak-kakak semuanya.